Lolek. Bisa di sini kayak mana? Apa dang? Aduh. Akhirnya orang so sampai ini toh. Di mana Om ini Om Lolek? RSUP Prof Kando. Manado. Manado, Sulawesi Utara. Oke. Kembali lagi dengan orang Chase-Aider. Kita Om Petu ini Om Lole. Nah, torang mau bercerita dengan DP Dirut Kang. Direktur Utama Prof Kando. Prof Kando, Dr. James Lembong. Apa sobat? Dokter Yoto Dirut Dokter Om Lole Leo. Aduh. Atau salah? Salah. Dokter Jimmy Panelele. Oke, mati terong semua ke atas. Rumah sakit tipe Tipe A. Tipe A. Jangkauannya bukan cuma Sulawesi Utara. Iyo, sampai mana ini jangkauan? Indonesia Timur. Indonesia Timur. Karena rumah sakit besar kata itu. Iyo, rujukan-rujukan semua kamari. Iyo. Om Lole. Om Petrus pernah masuk sini. Pernah Marba Jaga. Udah sakit kuda opname di sini. Oke, Aduh. lanjut dong ke atas. Come on. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it. Selamat pagi Chase-Aider. Kali ini Om Petu dengan Om Lole sama-sama dengan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof Kando Manado. Ya. Dr. Jimmy Panelewen. Nah, jadi torang Om Petu dengan Om Lole mau bincang-bincang sedikit tuh dengan Pak Dirut terkait dengan rumah sakit ini. Tuh, capaian tuh. Bagaimana kabar Pak Dir? Sehat-sehat? Syukur alhamdulillah sehat. Karena kerja di rumah sakit kan, jadi sehat-sehat. Justru kalau kerja di rumah sakit itu bisa sakit. Oke. Saya kira orang yang kerja di rumah sakit nggak mau sakit. Tetap sakit. Justru lebih gampang sakit orang kerja di rumah sakit. Stres kan? Bukan stres dan juga kuman itu berkeliaran di rumah sakit. Betul. Om Lole sempat baca. Coba. Om Lole sempat baca tuh waktu lalu Pak Dirut ada podcast dengan ada salah satu media. Pak Dirut statement begini, bahwa dokter itu bukan Tuhan. Jadi sama dia ini kata dokter bisa sakit, tapi karena pemeliharaan Tuhan Pak Dirut sehat-sehat ini luar biasa. Ada teori ya, kalau misalnya orang naik berat badan itu bukan berarti sehat, tapi hormon stres keluar, kortisol ya, hormon kortisol lah, itu orang bisa lebih gemuk. Dan tambah begini tentu. Mengerti itu istilah-istilah kedokteran itu. Pasti banyak belajar Om Lole. Oh begitu ya. Orang kalau lama-lama dengan Pak Dirut jadi pandai orang ini. Oke, terus bertanya sedikit Pak Dir. Kang, silakan Om Lole. Baik, yang Om Lole ingin tanyakan Pak Dir karena memang mempersingkat waktu. Karena ada yang antri juga di luar ini Pak Dir. Aduh, memang kalau direktur banyak yang antri. Nah, dia terus persingkatnya mungkin 3 poin, toh Kang. Yang Om Lole ingin tanyakan Pak Dir terkait tentang tentu capaian-capaian dari Rumah Sakit Prof Kando dan mungkin langsung dengan program transformasi tentang program utama dari Kementerian Pusat, pemerintah pusat terkait dengan rencana ke depan dan apa yang sedang dikerjakan sekarang. Ya, oke, terima kasih Om Lole ya, dan pendengar dan pemirsa wartawan Bercerita. Perlu saya sampaikan mungkin juga teman-teman semua sudah pernah mendengar. Sebenarnya sebelum dicanangkannya transformasi kesehatan, yang masuk dalam komponen itu adalah transformasi kesehatan rujukan, di mana rumah sakit masuk di situ. Rumah Sakit Kando sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang membackup dan mensupport transformasi itu. Misalnya dengan pelayanan jantung kita,
kemudian pelayanan stroke kita, Iya. ya, yang kemudian kita perbaiki sehingga tahun 2019 yang lalu khusus untuk jantung kemudian kita diakui sebagai rumah sakit yang mandiri yang bisa melakukan operasi jantung terbuka sampai dengan penggantian katup-katup jantung. Nah, setelah transformasi kesehatan ini, kemudian kita dipercayakan untuk bisa melakukan pengampuan lah dengan melihat kemampuan kita, ya, baik dari sisi SDM dan dari sisi pelayanan terhadap masyarakat yang ada di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Empat program utama dari prioritas itu, walaupun ada sekian banyak sampai dengan 9 sampai dengan 15, ya, yaitu kanker jantung, stroke, dan urologi nefrologi. Urologi nefrologi maksudnya ginjal. Ginjal ya. Khusus untuk ginjal ini memang kita melakukan 2 bulan yang lalu kita melakukan operasi perdana di Rumah Sakit Kando, tapi sebenarnya itu juga adalah perdana di Indonesia Timur dan Kalimantan. Luar biasa. Dan bersyukur sekali itu berjalan lancar. Sukses ya Pak ya. Sukses, sehingga ada juga rencana-rencana ke depan untuk tetap itu dilaksanakan. Cuman memang kan harus sesuai regulasi karena kalau transplantasi ginjal ini berbicara donor dan resipien. Nah, kalau ada donor dan resipien ini berbicara organ, ya, kami tidak mau jangan sampai kemudian terjebak sepertinya teropini kita jual beli organ. Itu kan sangat sensitif. Iya, bahaya itu. Nah, itu yang harus kita sikapi bersama, sehingga selalu kita upayakan agar supaya resiko-resiko itu jangan sampai terjadi. Karena tujuan kita adalah satu sebenarnya, bagaimana kita mendukung program pemerintah dan kemudian upaya mewujudkan visi dari Kementerian Kesehatan, salah satunya adalah melakukan tindakan-tindakan yang nantinya menolong masyarakat lah, kira-kira seperti itu. Oke. Iya. Nah, jadi Pak Dir, ini kalau Om Petu ada bakeker di websitenya Rumah Sakit Prof. Kando tuh. Ini ada instruksi Menteri Kesehatan yang baru. Iya, baru Itu apa itu Pak Dir? Tanggal 20 lalu itu ada instruksi Menteri Kesehatan nomor 15/12 tahun 2023, ya, ditandatangani tanggal 20 Juli. Ini memang diakui atau tidak diakui, kemudian itu memang itu terjadi, sehingga ini memang perlu diluruskan. Dan Pak Menteri itu kemudian membaca dan mengetahui ada yang terjadi seperti itu, karena dia juga mendengar dari akar rumput, ya, mereka itu sebenarnya ke anak didik, ya. Jadi banyak anak didik yang kemudian mengeluh sistem pendidikan di Indonesia yang dalam proses pendidikan terjadi yang istilahnya bullying atau perundungan. Nah, ini yang harus kita cegah, dan kemudian kalau memang itu ada, itu kita tiadakan. Dan memang cukup keras terutama pada sanksi-sanksinya. Ya, baik perundungan itu terjadi antar mereka anak didik bisa, jadi antara senior ke juniornya bisa, tapi bisa juga dari pendidik ke anak didik. Nah, semua nantinya kalau terjadi kesalahan-kesalahan itu akan bermuara kepada satu institusi, misalnya ke rumah sakit. Siapa rumah sakit yang harus adalah tentu top pimpinan yang ada di situ. Nah, ini memang harus betul-betul dikawal. Saya beberapa hari yang lalu sudah langsung melakukan sosialisasi ke ketua-ketua program studi. Jadi semacam kepala sekolah yang melaksanakan pendidikan itu. Kemudian kemarin bersama-sama dengan Dekan Fakultas Kedokteran dan para pimpinan Fakultas Kedokteran dengan kita yang ada di sini, kemudian membuat komitmen untuk melakukan pencegahan terhadap perundungan. Ya. Dan nanti akan ada disertai dengan fakta integritas. Ya, fakta integritas bahwa kita akan melakukan upaya-upaya pencegahan dan kemudian stop, ya, apa yang disebut dengan bullying atau perundungan terhadap anak didik. Nah, itu bukan bisa saja dari guru terhadap muridnya, bisa juga staf kita kan, bisa saja kan.
dan memang keras sekali ya kita melecehkan dia. Ya, itu bisa apa? Kita merendahkan dia. Nah, ini kan sudah terbiasa kan kita kalau misalnya guru yang misalnya bicara mana otak nih dia ini ada masih butuhnya maksudnya enggak. Nah, kalau dia merasa bahwa dia dirugikan dengan perkataan begitu, maka dia bisa kemudian melapor langsung ke Kementerian Kesehatan Kena melalui dua kanal. Jadi ada melalui WhatsApp ya, message WhatsApp atau langsung melalui websitenya. Oh, bisa itu Pak Iya. Dirut, ya, Dan dia bisa kemudian tidak mencantumkan nama boleh. Yang penting dia bilang institusinya. Dia bilang institusi. Kalau dia mau bilang institusi, oke. Kalau dia mau bilang juga personal boleh. Oh, jadi itu memang harus hati-hati lah di kita. Kalau misalnya memang itu masih ada, saya sampaikan ke teman-teman kemarin. Kalau itu memang masih ada, tolong itu betul-betul Stop. mulai sekarang stop ya. Tidak ada jadi zero excuse lah. Jadi maksudnya tidak ada pemaafan lah kalau saya begitu. Cuma memang harus lihat dulu juga apakah memang betul terjadi perundungan ya. Karena bisa saja kita mencela misalnya dia merawat pasien. Kemudian pasiennya ada hal-hal yang perlu diperbaiki ke dia. Ya, kemudian ditegur. Ya, bisa saja si anak didik itu merasa dia dibully kan. Tetapi kan itu adalah proses pendidikan sebenarnya. Gurunya mau tanamkan ke dia, kamu salah itu, harusnya begini. Nah, itu kan tergantung juga anak didik. Ada anak didik yang tipe petarung, biar mau bilang apa, tetap dia bilang, alah, itu kan bagian dari pendidikan. Tapi ada anak-anak yang dalam tanda kutip mungkin manja, di atas ontong sedikit tapi lah besar, orang Manado bilang. Nah, itu yang tapi untuk supaya nanti apakah itu suatu perundungan betul atau tidak, biasanya Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, bukan biasanya, SOP-nya Inspektorat Itjen ya, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan akan turun kemudian mengkaji. Ini betul, ini enggak. Kalau dia ternyata ini proses pendidikan ya sudah selesai, enggak apa-apa. Tapi kalau ternyata betul ini perundungan, maka ada sanksi. Ada sanksi terhadap yang melakukan perundungan. Nah, itu klasifikasinya ya itu. Ada ringan, sedang sampai dengan berat. Berat itu bisa bisa diberhentikan dari pegawai, bisa dilepas jabatannya, bisa diskorsing, ya seperti begitu. Pak Dirut ini nggak main-main. Jadi terkait masalah perundungan, Pak Dirut RSUP Prof Kando langsung bicara depan media dan tegas, mengecam keras terhadap tindakan-tindakan perundungan atau bullying. So itu So itu ke depan stop coba bullying, stop lakukan perundungan, kerja aja baik-baik. Karena bikin saki kalau dia bikin bullying itu, dia saki di mana? Psikologis, toh? Ya betul. Dia kena di Dia psikis tertekan, toh? Tetapi ada juga beberapa hal yang memang itu tidak termasuk dengan bullying. Mungkin mau uji DP mental tuh jangan juga komang sama dengan mental Nogosari. Sama kerja lembek ospek dulu dang tuh. Itu harus satu loh. Jadi kita kasih tahu juga ke dekan, berarti yang di ospek itu semua hati-hati. Karena kan hak asasi kan dicabut itu. Hak asasi. Setahu banyak undang-undang pemimpin negara sekarang tuh. Tapi itu bagus agar supaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang merugikan setiap. Jadi kuncinya itu merugikan. Kalau dia merasa dia dirugikan, itu definisinya ya. Perundungan. Kalau dia merasa dirugikan karena perlakuan dan itu di luar konteks pendidikan, pelayanan dan penelitian, jadi di dalam kurikulum itu harus dianggap perundungan. Iya. Oke. Nah, Om Petu, silakan. Om Petu mau bertambah? Ada. Nah, jadi kalau dari Om Petu terakhir ini kan Om Petu udah lihat Pak Dir beberapa kali mendapatkan penghargaan.
prestasi. Nah, Pak Dir sudah memimpin di rumah sakit ini sejak tahun 2018 kalau Iya, tidak iya. salah. Jadi ini sudah memasuki tahun Ya, tahun ke-5. terakhir barangkali. Tahun terakhir barangkali Pak ya. Nah, jadi kira-kira menurut Pak Dir dari sekian banyak apa yang Pak Dir lakukan, prestasi yang didapat, apa kira-kira hal yang paling menurut Pak Dir itu paling berkesan selama memimpin Iya. di rumah sakit ini? Saya sebenarnya Jadi pertanyaan ini, jago nih pertanyaan ini. Dengar Bro. banyak Dengar dulu. Tuh. banyak makan tinutuan kalau pertanyaan lain. Jadi bagi Om Petu, Om Lole ya. Iya. Memang ada beberapa apresiasi dan pengakuan ya, recognition dari instansi-instansi, terutama instansi di luar Kementerian Kesehatan. Kalau di luar ini bisa lihat ya, yang apa? Udah sota gantung karu Ini Satu ya. dulu banyak sekali. Ya, tapi memang ada beberapa yang karena ditanyakan yang menjadi memori ya kelihatannya, tentu saja adalah penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh instansi di luar Kementerian Kesehatan. Memang yang pertama kita bisa melaksanakan akreditasi ya, akreditasi baik nasional maupun internasional ya. Kemudian akreditasi sebenarnya adalah pengakuan terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit ya, di rumah sakit terhadap pasien ya, terhadap pasien, di mana dianggap bahwa rumah sakit ini telah menjalankan prinsip-prinsip yang mengedepankan mutu. Mengedepankan mutu itu satu, dan yang kedua yang mengedepankan keselamatan pasien. Yang kedua tentu saja penghargaan lain itu misalnya operasi kembar siam. Ya, operasi kembar siam juga memang ya. Operasi kembar siam memang juga menjadi challenge bagi kita rumah sakit karena kita sampai membentuk tim yang terdiri dari semua keahlian yang ada di Rumah Sakit Kando, kemudian bisa dikerjakan sukses. Anaknya sekarang sudah lari-lari istilahnya. Sehat, ya. Karena kebetulan dia bapaknya adalah anggota TNI, sehingga kami mendapatkan penghargaan dari Kasat. Wah, luar biasa. Kira-kira begitu. Luar biasa. Kemudian ada hal-hal lain juga, misalnya dari Bapeten, dari BPJS, ada sih. Tapi saya kira kalau ditanya yang membekas, kira-kira sementara itu. Banyak sekali. Kalau membahas satu-satu prestasi, Iya. bro, Dan yang OP itu terkait masalah transparansi ginjal dan operasi bayi kembar siam, suksesnya rumah sakit ini tentu ada di balik itu kan ada Pak Dirut yang luar biasa hebat toh, dan itu terjadi pada saat Pak Dirut ini menjabat. Toh? Ya, sebenarnya itu memang Om Lole ya. Nah, itu sebenarnya itu tim ya. Saya merasa bahwa saya mendapatkan tim yang kuat, solid, kemudian bahu-membahu kita melakukan upaya-upaya itu. Sehingga itu yang saya sampaikan. Mungkin dengan pertimbangan itu, pimpinan kemudian menaikkan kelas lah Rumah Sakit Kando. Yang dulunya cuma 1 dirut 3 direktur, sekarang menjadi 1 dirut dan 4 direktur. Jadi ketambahan 1 direktur. Dan sebenarnya Pak Dirut itu kan keputusan Dirut toh, artinya ada juga rumah sakit yang memang nggak berani ambil risiko. Apa tadi Pak Dirut bilang kan ini sebuah challenge toh, tantangan. Karena biasanya kalau mau operasi itu di Jakarta. Iya, di Jakarta. Iya, betul. Ini berani lakukan. Jadi memang ada. Pak Kasat juga sebenarnya ya wajar lah ya, karena anggotanya dia ingin mendapatkan tentu saja penanganan yang paling baik menurut beliau, dan beliau berpikir, Pak Kasat berpikir itu ada di Jakarta, terutama di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Tapi memang saat itu saya sepertinya menantang juga diri saya untuk saya menyampaikan, wah ini pasien kami ini harus dikerjakan di sini. Was-was juga sebenarnya, tapi ternyata ya Tuhan bisa menolong kita semua. Akhirnya dibuat berhasil. Kemudian bisa sukses lah operasinya. Pak Dirut, Om Lole terakhir ini bertanya. Nah, sebelum Om Petu mau closing ini, mau tutup toh. Ini kan rumah sakit tipe A ya, Pak Dirut, dan skupnya jangkauannya bukan hanya untuk Sulawesi Utara saja, tapi Indonesia Timur toh. Iya. Nah, kira-kira ada capaian-capaian yang signifikan terkait pasien-pasien yang dari luar daerah, yang dari luar Sulawesi Utara, dan kira-kira ada datanya nggak Pak Dirut? Dalam 1 bulan ini kira-kira pasien dari luar daerah itu berapa jumlahnya?
Jadi data yang pasti itu saya belum terinformasi, tetapi dari kasat mata yang kami lihat, Rumah Sakit Kando sebagai rumah sakit rujukan nasional tipe A yang khususnya bergerak berada di teritori Indonesia Timur, kita banyak mendapatkan rujukan-rujukan dari Gorontalo ya, dari daerah Maluku, Maluku Utara, Papua, tapi juga ada dari Sulawesi Tengah dan ada juga dari Kalimantan. Jadi walaupun di luar bahkan waktu operasi jantung pertama yang operasi katup jantung yang pertama ya, itu justru kita lakukan pasien yang dari Jawa Barat. Yang kita lakukan itu. Dari Jawa ya, dari Jawa. Iya, itu yang kita lakukan. Dia mungkin karena di sana juga waktu tunggunya agak lama, dia dikerjakan di sini dan saya harus bersyukur bahwa pasien itu bisa pulang dengan selamat setelah penggantian klep atau katup dari jantungnya. Itu kira-kira gambaran kasar yang bisa saya sampaikan, Om Lole. Iya, siap Pak Om Dir. Petu. Terima kasih untuk waktunya Pak Dir. Jadi menutup torang bincang-bincang singkat dengan Pak Dir ini. Jadi CS Aider yang ndak ada yang namanya rumah sehat. Yang ada rumah sakit, toh. Cuman kalau boleh torang sehat-sehat, toh, nyandak sakit dang. Terlepas dari sekian banyak prestasi apa yang sudah dilakukan di rumah sakit ini, mari kalau boleh torang jaga torang kesehatan, toh. Nah, oke. Mungkin itu torang bincang-bincang singkat CS Aider dengan Direktur Utama dari Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Kando Manado. Dan selamat beraktivitas Pak. Ya, makasih. Selamat. Ya, mungkin kembali poin melanjutkan terakhir yang bisa kerjanya. saya sampaikan, saya juga tidak harus mengatakan bahwa rumah sakit ini sudah sangat baik, tidak. Ya, saya juga masih mendapatkan komplain, kemudian masukan dari masyarakat. Dan saya tetap mengharapkan itu selalu ada, karena itu sebenarnya yang selalu saya sampaikan ke teman-teman, walaupun kita disurvei, yang melakukan survei kan eksternal, saya tidak mau surveinya ini dari internal mengenai kepuasan pasien dan semua komponen. Kita memang sudah di angka 80-an, artinya amat baik. Tapi saya bilang kalau 80-an kan itu bukan 100. Berarti ada 20% yang belum puas berarti barangkali di sini tuh. Tapi saya bilang enggak usah kecewa ya. Enggak usah kecewa kalau misalnya ada komplain, itu justru kita harus terima, karena itu sebenarnya adalah masukan kita untuk kita ada dalam zona ruang tumbuh. Jadi itu. Jadi kalau kita misalnya sudah mentok di 100, kita sepertinya tidak ada ruang tumbuh. Tetapi kalau masih ada, biasanya tapi kita berusaha untuk capai. Nah, begitu kita capai di posisi itu, pasti nanti targetnya ini akan naik lagi. Kenapa dia naik? Karena ekspektasi masyarakat meningkat. Ekspektasi masyarakat meningkat. Mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang cukup baik dibandingkan dengan 10 tahun lalu misalnya. Tetapi karena ekspektasi masyarakat meningkat, jadi terjadi gap lagi. Tapi saya bilang sepanjang Rumah Sakit Kando itu masih berdiri, maka gap itu tetap harus ada. Karena itu menjadi ruang tumbuh Rumah Sakit Kando untuk semakin lama semakin bagus. Dan tidak akan sempurna sampai 100%. Nonsen itu. Tidak ada yang sempurna. Tidak akan sempurna. Tapi sikapi itu sebagai ruang tumbuh kita. Betul. Selain ruang tumbuh, ada pepatah tua bilang begini. Jangan lihat masalah atau komplainan di awalnya, tapi lihatlah di ujungnya. Karena di ujungnya ada kebaikan Tuhan. Amin. Toh? Jadi komplainan itu justru bikin lebih semangat di rumah sakit. Toh? Khususnya para medis di sini, pegawai, toh, agar supaya lebih semangat untuk bekerja, itu mengubah situasi yang ada supaya lebih baik. Betul. Oke, mungkin begitu juga Kang. Semua tutup. Banyak yang antri. Iya, betul, banyak yang antri. Nanti orang mau dapat ulang Kang Pak Dir Kang. Dan sampai jumpa kembali CS Aider bersama kita Om Petu dan Om Lole bersama dengan Dirut Dr. Jimmy Panelewen. Kami melaporkan. Orang ada satu program yang sehari bersama Dirut, jadi mau bawa putar. Iya, boleh. Iya, bagus. Nanti orang cari waktu itu. Oke, sampai jumpa kembali CS Aider. Terima kasih dan selamat siang. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Pak Dir.